Pemirsa, 1 minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Polisi hingga kini belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. 1 minggu berselang kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik mengenai apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri. Sementara polisi kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Namun setelah 1 minggu, belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban. Polisi menyelidiki setiap rincian barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit hingga bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sebelumnya diketahui Arya Daru Pangayunan pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi belum mengonfirmasi apakah kasus TPPO yang ditangani memiliki keterkaitan dengan kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi masih menunggu hasil dari laboratorium forensik. Dari laboratorium forensik, kemudian juga penelitian yang dilakukan secara mendalam, supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan saintifik dan kira anak buah saat ini khususnya Metro, Polda Metro sudah bekerja keras. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera keluar. Kira-kira berapa lama Pak Kapolri? Kira-kira berapa lama Pak? Misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih belum terungkap. Meski demikian, sejumlah fakta terungkap berdasar hasil rekaman CCTV. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan misteri. Diplomat yang bertugas di Direktorat Perlindungan WNI itu ditemukan tewas dalam kondisi kepala terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Sejumlah temuan dari hasil rekaman CCTV diduga merekam detik-detik terakhir Arya Daru Pangayunan sebelum ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pada pukul 00.27 waktu Indonesia Barat, penjaga kos sempat melakukan pengecekan dari depan kamar Arya. Pengecekan dilakukan lantaran diminta oleh istri Arya karena sang suami tidak bisa dihubungi pada malam hari. Pemeriksaan kedua pun dilakukan pada pukul 5.26 waktu Indonesia Barat, sesaat sebelum Arya ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Sekitar pukul 7.37 waktu Indonesia Barat, terlihat penjaga kos mengenakan baju putih dan seorang pria berjaket hijau berusaha membuka jendela kamar Arya secara paksa, kemudian membuka pintu menggunakan kartu akses yang diambil dari dalam. Keduanya pun menemukan jenazah korban dalam kondisi kepala terlilit lakban dan tubuh tertutup selimut. Pihak kepolisian pun terus mendalami sejumlah bukti yang ada secara forensik, baik dari kamera pengawas, hasil autopsi, bukti digital, dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, meminta agar kasus kematian suaminya diusut hingga tuntas. Istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, meminta agar penangkapan kasus hukum kepada para tersangka pembunuh suaminya diusut tuntas serta tidak ada unsur rekayasa atau intervensi. Elma menyampaikan permohonan tersebut saat dikunjungi oleh Kompolnas di kediamannya. Istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, mengaku sedikit lega setelah mendengar penjelasan langsung bahwa proses hukum berjalan transparan dan profesional. Elma meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya serta menyampaikan harapannya agar kepolisian memberikan jaminan masa depan bagi dirinya dan anak-anaknya. Semuanya dituntaskan sama nggak yang berlanjut saja.
tadi sempat minta apa katanya soal jaminan. Minta hak dan kewajiban. Minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya. Seperti diketahui, polisi telah menahan 3 tersangka dan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada 2 tersangka. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memeriksa Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tekstil Iwan Kurniawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank. Kamis pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, Iwan nampak datang ke gedung Bundar Jambesus Kejagung, Jakarta, didampingi pengacaranya Rocky Martin. Pemeriksaan Iwan hari ini merupakan pemeriksaan kelima dalam kasus tersebut. Dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Sritex, Kejaksaan telah menetapkan 3 tersangka, yakni Iwan Setiawan Lukminto selaku Dirut PT Sritex 2005 hingga 2022, Diki Syahbadin Nata selaku pimpinan divisi korporasi dan komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020, serta Zainuddin Mapa selaku Dirut PT Bank DKI tahun 2020. Tidak hanya bisa memadamkan api, petugas pemadam kebakaran di Gresik, Jawa Timur berpura-pura menjadi dukun. Nantikan informasinya di iNews. Ingin masakan jadi lebih mewah?